Japan Edition with Cindy. Nah, aku pengen tanya nih ke kalian pernah bayangin gak sih tidur di rumah terapung di atas laut Jepang? Iya, di Jepang. Jadi di Jepang itu ada sebuah kawasan namanya Inefunaya di Kyoto. Nah, itu tuh ada rumah terapung gitu, sama kayak kalau di Indonesia itu juga ada daerah yang rumahnya itu di atas laut. Nah, kalian kepo nggak sih perbedaannya apa sih sama rumah terapung yang di Jepang? Oke, kalau kalian kepo, tonton video ini sampai habis. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di Jepang ada salah satu desa kecil bernama Inenofunaya. Lokasinya itu di prefektur Kyoto. Nah, rumah-rumah di sini tuh unik banget. Bagian bawahnya dipakai untuk menyimpan perahu dan bagian atasnya adalah tempat tinggal. Langsung menghadap ke laut, suasananya tuh tenang banget dan jauh dari keramaian kota. Nah, menariknya beberapa rumah di sini sekarang bisa menjadi penginapan loh. Salah satu namanya Miyabi Funaya of ini. Rumah nelayan tradisional yang disulap jadi penginapan, tapi tetap mempertahankan gaya khas Jepangnya. Nah, buat kita orang Indonesia, konsep rumah di atas air mungkin terasa familiar ya. Kita juga punya rumah panggung di pesisir, rumah rakit, atau rumah di atas tambak. Tapi di ini semuanya dibuat dengan presisi, rapi, dan tradisinya masih kuat banget. Nah, di video kali ini aku bakal membahas seperti apa sih pengalaman menginap di rumah terapung khas Jepang ini dan kenapa sih tempat seperti di Inenofunaya ini destinasinya beda banget dari biasanya. Oke, jadi yang pertama aku bakal bahas adalah apa itu Inenofunaya. Oke, jadi Inenofunaya itu ada di prefektur Kyoto, tepatnya di tepi laut Jepang. Uniknya, rumah-rumah di sini dibangun langsung di atas air, punya garasi perahu di lantai bawahnya. Bayangin kalian parkir perahu di rumah kayak parkir mobil, tapi ini literally di laut. Nama Funaya sendiri berarti rumah perahu. Total ada sekitar 230 rumah seperti ini dan usianya udah ratusan tahun. Selanjutnya aku bakal bahas sejarah dan budaya. Fun fact nih, desa ini sudah ada sejak zaman Edo dan dulu dibangun karena nelayan butuh tempat tinggal yang langsung terhubung ke laut. Jadi pagi-pagi mereka bisa langsung berlayar tanpa harus jalan kaki jauh. Yang menarik, struktur rumah ini anti mainstream loh. Lantai bawah buat menyimpan perahu dan alat pancing, dan lantai atas buat tempat tinggal. Nah, kalau kalian kesini, kalian gak cuma bisa lihat pemandangan, tapi juga ngerasain kehidupan autentik nelayan Jepang zaman dulu. Perbedaan dengan desa terapung di Indonesia apa sih? Jadi kalau dibandingin sama desa terapung di Indonesia kayak di Wakatobi atau Bontang Kuala, ada beberapa perbedaan nih. Di Indonesia, rumah terapung biasanya berdiri di atas bambu atau tiang kayu, lebih ke komunitas laut murni. Sedangkan di ini, rumahnya terlihat seperti rumah Jepang biasa, tapi nyatu dengan laut, rapi banget, dan vibes-nya tradisional banget. Jadi walau sama-sama terapung, sensasinya tuh beda. Di Inenofunaya, kalian dapat nuansa Jepang klasik, tenang, dan teratur. Oke, seperti yang tadi aku udah spill di awal, jadi fakta uniknya adalah rumah tradisional yang bisa jadi hotel. Ngomong-ngomong soal rumah-rumah di ini, kalian tahu nggak sih beberapa rumah terapung yang dulunya dipakai nelayan sekarang udah diubah jadi penginapan alias Minshuku. Nah, jadi kalau kalian tuh bisa nginep langsung di rumah yang nempel sama laut, buka jendela tuh langsung lihat perahu nelayan. Dan malamnya bisa dengar suara air laut yang tenang banget. Keren banget kan? Nah, bahkan ada yang bisa sewa perahu langsung dari pemilik rumah buat keliling-keliling teluk ini. Jadi pengalaman kalian tuh bukan cuma tidur, tapi kayak benar-benar hidup bareng warga lokal. Dan menariknya rumah-rumah ini masih aktif dipakai nelayan. Jadi kalian benar-benar merasakan kehidupan asli masyarakat pesisir Jepang. Bukan yang dibuat-buat buat turis loh. Ini yang bikin ini terasa hidup dan autentik banget. Nah, salah satu penginapan yang aku rekomendasiin ada namanya Miyabi Funaya of ini. Jadi rumah ini dulunya beneran dipakai nelayan buat simpen perahu di lantai bawah dan tinggal di lantai atas. Tapi sekarang rumah ini direstorasi jadi penginapan eksklusif tanpa ngilangin vibes tradisional sama sekali. Yang paling keren, kalian bisa sharing sama tamu lain. Jadi satu rumah untuk satu grup aja. Jadi nggak perlu sharing maksud aku. Kalian bisa nikmati pemandangan laut dari balkon, tidur dengan suara ombak yang tenang, dan bahkan request sarapan khas Jepang yang disiapin langsung oleh pemilik rumah. Interior kayu Jepangnya
Jepang banget, hangat, minimalis, dan tetap mewah. Bahkan batapnya menghadap langsung ke laut. Rasanya tuh kayak hidup dalam lukisan. Nah, ini bukan cuma soal nginep, tapi soal pengalaman hidup di desa nelayan Jepang yang asli. Dengan budaya yang masih sangat dijaga, visualnya cak banget buat dijadiin konten. Misalnya kalian pengen bikin konten yang unik banget di Jepang, langsung aja ke sini. Nah, aku juga bakal infoin. Kemarin aku sempat cari untuk official website-nya, aku belum nemu, cuman ada yang bisa booking di Miyabi ini. Oke, langsung aja lihat di sini ya. Oke, jadi aku udah nemuin websitenya Miyabi Funai Off ini. Jadi kalian bisa cek aja di sini, ada room information, ada food dan segala macam. Nah, ini dia salah satu contohnya. Untuk bangunannya seperti ini. Jadi nanti satu bangunan itu kalian sewa, ini kamarnya. Jadi menurut aku sih sangat amat nyaman ya. Terus juga untuk note-nya umur berapa yang bisa stay itu kalian bisa baca di sini. Terus juga ada kayak ada free wifi dan not smoking room juga ya, tolong di note. Dan tipenya juga nggak cuma satu ya, nih kayak gini tuh. Seperti yang tadi aku bilang, lantai bawahnya tuh kayak ada parkir kapal gitu. Ini staying di Funaya Fuga, seperti ini kurang lebih tipenya. Nah, ini gambarnya hampir sama seperti yang atas, tapi pasti ada bedanya sih. Kalau ini di staying in main house Kaga, dia ada tipe yang lain. Nih kayak gini, dia lebih besar sih ini. Nih, tetap ada free wifi dan non smoking room juga ya. Nih, kalian juga bisa sightseeing dengan kapal, ada pilihan menu makanannya juga seperti ini. Terus take a breaknya juga dengan mochi dan segala macam. Nah, ini juga ada lokasinya. Jadi lengkap banget di sini tuh, tertera informasi yang kalian butuhin dan bisa ditranslate juga pakai bahasa Inggris. Ini juga aku coba ini ya, booking. Jadi ini 2025, coba aku ganti tanggalnya. Aku ganti di tanggal 26, terus aku ganti di tanggal 10 deh, di satu orang. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya, nanti kalian ganti aja pakai bahasa Inggris. Nah, jadi di sini itu biasanya itu pakai plan. Jadi misalnya nih kayak ada ini plan per orangnya 20 sekian ribu nih per orangnya. Jadi biasanya termasuk makan. Dia akan ada deluxe kaiseki kayak makanan Jepang gitu, set gitu. Nah, itu tinggal kalian pilih aja mana kira-kira plan yang menurut kalian oke. Seperti itu. Desa Hinano Funaya memang bukan destinasi wisata mainstream, tapi justru ini bikin tempat ini itu istimewa. Bukan cuma soal pemandangan laut yang tenang atau rumah kayu yang unik, tapi juga soal bagaimana Jepang menjaga tradisi dan menyulap jadi pengalaman menginap yang berkesan. Kalau kalian suka hal yang tenang, berbau tradisi, sedikit berbeda dari biasanya, tempat ini seperti ini bisa jadi opsi menarik saat kalian ke Jepang. Apalagi kalau kita familiar banget sama rumah panggung yang ada di Indonesia, kita bisa cobain pengalaman yang lain saat kita di Jepang. Kalau kalian pengen aku bahas tentang hal-hal lain atau tempat-tempat lain yang menarik di Jepang, langsung tulis kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!